nasionalis. Kalau ada orang berkata Pancasila, apakah dia tidak beragama? Dia beragama. Ini mesti dipahamkan ke anak-anak kita supaya jangan dibenturkan, jangan dilaga. Divide et impera masih berlangsung sampai saat ini. Yang saya katakan ini betul apa tak betul? Terserah kalian. Mau bilang tak betul, saya tetap ceramah. Yang penting belum habis 600 ml. Tadi saya mulai jam 9.15, masih lama lagi. Habis pula bahan ceramah. Maka Al-Wasliyah fokus di bidang dakwah. Ketika Syekh, siapa tadi namanya Imam Masjid Raya tadi? Saya bukan lupa, saya sedang nguji ini sekarang. Namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum sedang menyampaikan pengajian di Masjid Raya. Lalu kemudian datanglah murid-murid pengajian bertanya, Tuan Syekh, ya, nanti kalau Tuan Syekh meninggal, siapalah pengganti Tuan Syekh? Lalu Tuan Syekh Hasan Maksum menunjuk seorang laki-laki yang akan masuk ke Masjid Raya di tangga depan. Itulah orang yang akan masuk itu. Itulah penggantiku nanti. Yang ditunjuknya itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, ada cucu keturunannya bersama kita di sini. Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis menulis kitab Mustalah Hadis. Dia menulis kitab berbahasa Arab, Mustalah Hadis. Itulah yang kami pakai dulu belajar di Madrasah Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah. Lalu kemudian dia menulis buku Dialog Islam Kristen. Mudah-mudahan Al-Wasliyah mencetak buku ini lagi sekarang. Kenapa? Karena dialog Islam Kristen ini sangat penting di zaman sekarang ini. Dikirimlah dai-dai ke Porsea, dikirimlah dai-dai ke Tanah Karo. Akhirnya banyaklah saudara kita yang tak mengenal Allah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini agak uniknya Al-Wasliyah. Kenapa? Karena punya salah satu pakar kristologi yang referensinya bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab. Dia tak pernah belajar di Arab, dia tidak belajar di Inggris, dia tak belajar di Belanda, tapi buku-bukunya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Beda dengan anak-anak muda sekarang. Lagu Inggris, lagu Belanda, yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak tahu. Sama-sama mengangguk. Apakah boleh kita belajar bahasa Inggris? Wajib belajar bahasa Inggris. Al-Wasliyah, ulamanya dari sejak zaman dulu pikirannya terbuka. Maka kami heran melihat kalau ada ustadz yang ceramah, jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasa orang kafir. Jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasa orang munafik. Tak sesuai bacaan dengan tulisan. One dibaca wan. Dia tidak belajar dari ulama Al-Wasliyah. Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, bukunya, referensinya bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Siapkah anak-anak muda Al-Wasliyah melanjutkan perjuangannya? Insya. Ini janjinya di masjid nih, jangan ada dusta di antara kita. Al-Wasliyah dan pendidikan. Maka kalau Al-Wasliyah mau besar sekali lagi, dia mesti menapaki dua jalan itu. Jalan dakwah dan pendidikan. Ustadz Abdul Somad sampai hari ini di jalur dakwah dan pendidikan. Ceramah, ceramah, ceramah. Jadi kalau ada orang yang bingung selama ini bertanya-tanya, apa sebetulnya jalan yang dipilih oleh Ustadz Abdul Somad?
dengan peringatan Al-Wasliyah yang ke-92 tahun 2022 ini. Pahamlah dia. Talqin, karena itu ide-ide yang dijelaskan ulama Al-Wasliyah untuk menyatukan umat. Al-Wasliyah tidak ingin mengajak orang untuk ikut ke mazhabnya, tapi dia ingin orang bisa bergandeng tangan dan berjalan bersama. Paham? Makanya ketika Buya Hamka, tahu Buya Hamka? Haji Abdul Malik Karim Amrullah bergandeng tangan dengan Syekh Abdurrahman Shihab. Padahal Buya Hamka apa ormasnya? Ormasnya Muhammadiyah. Buya Hamka Muhammadiyah, Syekh Abdurrahman Shihab Al-Wasliyah berjalan bergandeng sama di kota Medan. Ketika Ustadz Abdul Somad ceramah ke Sarawak, ke Kuching, ke Malaysia bagian timur, di Pulau Kalimantan, bertemu dengan ulama-ulama Al-Wasliyah. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ini ulama-ulama Al-Wasliyah. Ulama Al-Wasliyah sampai ke Kuching, sampai ke Kinabalu, sampai ke Sarawak. Berapa orang ulama Al-Wasliyah? 19 orang dikirim dari Medan ke Kuching, Sarawak, Kinabalu. Masya Allah. Macam petinju pula. Waktu saya ceramah di Kuching, Kinabalu, Sarawak, Malaysia, dipertemukan dengan ulama-ulama, saya terkejut. Bapak dari mana? Kami dari Medan. Sudah berapa lama di Malaysia? Sudah hampir 40 tahun. Bagaimana ceritanya Bapak kemari? Dulu Buya Hamka datang ke Kuching, Sarawak, Kinabalu, Malaysia, keliling. Ketika Buya Hamka di sana, diminta oleh Sultan, kami kekurangan ustadz, kekurangan dai, kekurangan guru, tolong kirim ulama kemari. Akhirnya Buya Hamka pulang ke Medan, dia kirim ulama-ulama bukan dari Muhammadiyah. Lihatlah bijaksananya Buya Hamka. Dia tahu orang di sana berkunut, dia tahu orang di sana bertahlil, dia tahu orang di sana bismillahnya jahar, dia tahu orang di sana pakai usolli. Walaupun dia Muhammadiyah, tapi ulama yang dikirimnya adalah ulama Al-Wasliyah. Makanya saya sempatkan dalam setahun sekali saya ke Kuching, Kinabalu dan Sarawak. Kenapa? Saya sedang mengunjungi ustadz-ustadz dari Al-Jam'iyatul Wasliyah, menyambungkan silaturahim, menyambungkan yang terputus. Dulu saya sangka kawan saya itu salah Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia pakai usolli fardhas subhi, itu bid'ah. Tapi setelah saya baca buku Ustadz, pahamlah saya, rupanya itu tidak menambah-nambah agama. Sudah saya jelaskan, saya tidak ingin mengajak engkau ikut saya, tapi paling tidak kau menghormati perbedaan. Kita lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Betul? Dulu memang perkelahian itu tajam antara kunut dengan tak kunut. Muhammadiyah tidak kunut, Al-Wasliyah berkunut, Nahdlatul Ulama berkunut, Tarbiyah Islamiyah berkunut. Dulu anak-anak muda tegang urat leher, berkelahi, berdebat masalah kunut subuh. Alhamdulillah sekarang sudah tak ada lagi.